Berita Israel, selamat menyimak. IDF akan membuka unit komando utamanya bagi rekrutan perempuan untuk pertama kalinya. Mulai akhir tahun 2024, perempuan dapat mencoba Sayeret Matkal. Skema percontohan juga akan dibuka di unit mobilitas elit. Kepala staf melihat kecilnya kemungkinan program dimulai di Korps Lapis Baja. Sayeret Matkal atau Unit Pengintaian Staf Umum 269 atau Unit Komando Elit Angkatan Pertahanan Israel atau IDF merupakan satu pasukan khusus Israel dengan anggotanya yang merupakan para intelijen. Mereka adalah pasukan yang bergerak di belakang garis musuh-musuh. Pasukan ini didirikan pada tahun 1957. Avraham Arnan, perwira IDF mendirikan pasukan ini setelah terlebih dahulu mengajukan sebuah petisi permintaan sebuah unit tempur kepada staf umum IDF. Pada tahun 1954, pemerintah Israel merasa perlu untuk membentuk satu pasukan khusus yang berisi para intelijen. Avraham Arnan, perwira IDF mengajukan petisi terkait pembentukan pasukan ini dan petisinya pun disetujui. Pasukan ini dituntut mampu berperan sebagai intelijen di belakang garis lawan. Para personelnya diseleksi dan dipilih dari anggota pasukan payung dengan kemampuan terbaik. Mereka dilatih dengan keras dengan fasilitas dan persenjataan terbaik. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pada hari Selasa mengatakan pihaknya akan mulai merekrut perempuan ke unit militer paling elit, Sayeret Matkal, serta dua unit lainnya yang sebelumnya tertutup bagi perempuan, sebagai bagian dari program percontohan terbaru yang bertujuan untuk membuka lebih banyak pertempuran yang diperankan pejuang perempuan. Langkah ini dilakukan setelah Pengadilan Tinggi pada bulan Juni meminta IDF menjelaskan mengapa mereka tidak membuka semua unit untuk perempuan. Mulai akhir tahun 2024, rekrutan perempuan akan dapat menjalani berbagai pemeriksaan fisik dan mental khusus, yang memungkinkan mereka untuk berpotensi bertugas dalam posisi tempur di unit komando Sayeret Matkal, kata IDF. Namun, program percontohan hanya akan dilaksanakan jika militer memiliki cukup rekrutan perempuan yang memenuhi kriteria Sayeret Matkal, yang akan diputuskan sebelum rekrutmen pertama direkrut pada akhir tahun 2024. Secara terpisah, IDF berencana untuk membuka unit elit 5.515 sebuah unit mobilitas tempur, untuk rekrutan perempuan, mulai tahun 2025, dengan syarat IDF memiliki cukup tentara perempuan yang lulus berbagai tes penyaringan. Unit ini ditugaskan untuk melakukan operasi khusus yang berhubungan dengan mengemudi dan seringkali bekerja sama dengan unit elit lainnya. IDF yakin ada kemungkinan besar akan ada cukup banyak rekrutan perempuan untuk Sayeret Matkal dan unit mobilitas tempur, belajar dari program percontohan yang sedang berlangsung yang memungkinkan perempuan untuk bertugas di posisi tempur di unit SAR 669 dan unit tempur Yahalom yang merupakan satuan teknik. Terakhir, IDF mengatakan pihaknya bertujuan untuk memulai program percontohan bagi tentara wanita untuk bertugas di Korps Lapis Baja sekitar tahun 2024. Saat ini, tentara wanita dapat bertugas di Korps Tank Pertahanan Perbatasan IDF, sebagai bagian dari kompi tank yang semuanya perempuan di Batalion Infanteri Ringan Campuran Gender Caracal, yang beroperasi di sepanjang perbatasan Mesir, bukan dalam perang atau pertempuran, jauh di belakang garis musuh. Batalion campuran tidak dianggap sebagai unit manuver, yang berarti mereka tidak dilatih untuk masuk jauh ke dalam wilayah musuh, namun sebagian besar tinggal di dalam perbatasan Israel dan relatif dekat dengan markas mereka. Artinya, para prajurit yang bertugas di unit-unit ini tidak perlu memenuhi persyaratan fisik yang sama dengan prajurit di pasukan infanteri berat, yang harus mampu membawa peralatan berat dalam jarak jauh, sesuatu yang rata-rata lebih cocok dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Masih belum jelas apakah program percontohan Korps Lapis Baja akan benar-benar dibuka, karena IDF akan mengharuskan sejumlah besar perempuan untuk lulus tes penyaringan agar masuk akal secara logistik. Perusahaan Korps Lapis Baja yang semuanya perempuan mempunyai skala yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan di Caracal.
Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi yakin kecil kemungkinannya tentara akan memiliki cukup perempuan yang mampu lulus tes penyaringan untuk bertugas di Korps Lapis Baja, dan IDF akan menggunakannya sebagai respons terhadap tuntutan pengadilan tinggi untuk membuka unit bagi pejuang perempuan. Namun, IDF tetap melanjutkan rencana tersebut, dan akan memberikan tanggapan kepada pengadilan mengenai masalah ini menjelang kemungkinan pembukaan program tersebut, sekitar tahun 2024. Perekrutan yang tidak lulus seleksi akan diberi kesempatan untuk melamar peran tempur lain yang sudah bisa dilakukan oleh perempuan. IDF pertama kali mengumumkan bahwa mereka mengizinkan rekrutan perempuan untuk mencoba unit 669 dan Yahalom pada bulan Juni lalu. 12 tentara wanita pertama direkrut ke Yahalom pada bulan Maret, dan wajib militer lainnya akan diadakan pada bulan November. Prajurit wanita pertama di unit 669 juga akan direkrut pada bulan November ini. Keputusan itu diambil menyusul rekomendasi komite internal yang meminta militer membuka peran tempur baru bagi rekrutan perempuan. Komite ini dibentuk oleh IDF pada tahun 2020 untuk mengevaluasi integrasi perempuan dalam peran tempur tambahan di militer, setelah 4 rekrutan perempuan mengajukan petisi ke pengadilan tinggi untuk hak mengikuti uji coba unit tempur yang saat ini hanya terbuka untuk laki-laki. Rancangan rekrutmen perempuan untuk unit-unit elit kemungkinan akan menjadi ujian bagi para perencana militer yang mengatakan bahwa lebih banyak peran mungkin akan dibuka di masa depan, tergantung pada keberhasilan integrasi dalam unit-unit tersebut. Perempuan telah menjalankan berbagai peran tempur di IDF, dalam banyak kasus bersama rekan laki-laki. Ada juga unit tempur campuran gender yang terintegrasi seperti Batalion Caracal dan Bardelas, yang masing-masing bertugas melindungi perbatasan Israel dengan Mesir dan Yordania. Di Angkatan Udara, perempuan dan laki-laki bertugas bersama di unit pertahanan udara, termasuk Iron Dome, yang secara teknis dianggap sebagai unit tempur. Kritik terhadap integrasi gender dalam militer seringkali mengecam integrasi ini sebagai eksperimen berbahaya yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap keamanan nasional. Sementara para pembela HAM memuji integrasi tersebut sebagai tindakan yang sudah lama dibutuhkan dan menempatkan Israel setara dengan negara-negara Barat lainnya. Para pengkritiknya mencatat bahwa beberapa persyaratan untuk prajurit tempur wanita telah diturunkan, yang menurut mereka merupakan tanda bahwa efektivitas telah dikorbankan, dan bahwa prajurit wanita lebih banyak menderita cedera akibat stres. Tentara di masa lalu telah bersikeras bahwa mereka mengizinkan lebih banyak perempuan untuk bertugas di posisi tempur karena pertimbangan praktis, bukan karena agenda sosial yang progresif. Wajib militer bagi laki-laki Israel untuk bertugas selama 2 tahun 8 bulan. Sedangkan perempuan bertugas selama 2 tahun. Beberapa unit mengharuskan pasukannya untuk tinggal lebih lama dari waktu wajibnya, karena periode pelatihan yang panjang.